mata kuliah RPL 1, kita harus flashback dulu. Anda memahami model pengembangan sistem, apapun itu namanya, waterfall, prototyping, LNB, ataupun juga spiral, ataupun juga extreme model, apapun itu yang ada memang referensinya. Walaupun extreme model tidak pernah saya pakai seperti itu ya. Nah, itu model-model pengembangan sistem untuk dimana langkah-langkah dari pengembangan sistem itu terarah, terstruktur. Nah, kaitannya kalau misalkan dengan kenapa harus referensinya skripsi ataupun juga basis laporan penelitian, itu dikarenakan kita dalam sisi software engineering itu ada relevansinya, kaitannya. Karena langkah-langkah itu kita harus ketahui. Ketika dia mengambil bagian dari model pengembangan sistem, apakah itu benar-benar truly dia implementasikan di bagian pelaporannya? Kita bisa lihatnya gampangnya di daftar isi. Lihat di daftar isi itu nanti relate nggak di dalamnya itu. Ada apa saja? Paling gampang itu yang memvalidasi hasil penelitian Anda terkait dengan software engineering modeling itu di mana dalam sisi pengujian. Pengujian itu bukan saja metodenya, tapi dokumentasinya. Itu sering saya sampaikan. Supaya apa? Ketika Anda melakukan suatu penelitian dan Anda ujikan, itu benar-benar memang tervalidasi. Seperti itu. Nah, salah satunya sekarang ini ada MBKM, Project Independent, itu saya pastikan semuanya harus terdokumentasi secara digital. Sehingga apa? Tidak out of frame, tidak keluar dari core apa yang mau dibuat, ataupun juga semuanya terencana, semua juga terdokumentasi, semua juga tervalidasi. Karena apa? Semuanya sudah didokumentasikan. Seperti itu. Jadi dari jejak digital itu pun sudah bisa memvalidasi. Intinya untuk semester lalu di mata kuliah RPL itu Anda melihat relevansinya dengan model pengembangan sistem itu relate atau tidak, digunakan atau tidak, bermanfaat atau tidak. Seperti itu. Ketika itu memang benar-benar tahu, Anda, oh ini manfaat dari RPL itu. Kayak gitu. Jadi terbukti harus tertulis dalam sisi dokumentasi. Dan ketika Anda juga nanti mempublikasinya, ada kaitan-kaitan template-nya itu mengikuti ranah model pengembangan sistem. Kalau basisnya kita orang komputer khususnya. Itu kelihatan. Latar belakangnya apa? Latar belakang boleh dikatakan itu akan menjustifikasi mengenai apa yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan sistem. Walaupun mungkin nanti kalau pada saat planning, dalam sisi perencanaan, tidak terlalu nampak. Biasanya dia sudah latar belakang, langsung ada modeling ataupun perancangan sistem, seperti itu, langsung ada pengujian sistem, terus kesimpulan dan saran. Template-nya seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang di cut off pada publikasi. Nah, sekarang di RPL 2, wajib sifatnya saudara-saudara itu mengetahui hukum-hukum dari model-model pengembangan sistem itu. Terkait dengan desainnya. Anda menggunakan flowchart, Anda menggunakan UML, Anda menggunakan block diagram, Anda menggunakan apa? UML itu banyak. Ada sequence, ada use case, ada activity diagram. Nah, contoh di belakang Anda itu ada salah satu untuk bagian dari perancangan sistem, itu yang apa, yang punya siapa tuh? Nah, intinya ada modeling dalam sisi desainnya. Nah, desainnya itu kenapa cuma flowchart saja? Kenapa tidak pakai database? Kenapa tidak pakai apa ERD ya? Kenapa tidak pakai UML seperti itu? Nah, ketika kekuatannya dulu dalam sisi ranah algoritma proses dari sisi dari sisi apa itu ya? Berjalannya game, ya sudah, algoritma itu saja yang ditampilkan. Tapi harus tahu hukum-hukumnya. Sehingga nanti dalam sisi Anda menggambarkan, nah itu kalau misalkan yang sebelah lagi itu dari sisi UML, karena basisnya itu object oriented, walaupun itu yang game itu juga object oriented sebenarnya. Tapi akan diperlihatkan itu dalam sisi model, dalam sisi algoritmanya saja. Nah, ini beberapa contoh. Saudara-saudara harus mengetahui bahwasanya penting sekali Anda harus mengetahui hukum-hukumnya. Kalau kemarin hanya menjelaskan mengenai, oh ini bagian-bagian dari model pengembangan sistem waterfall. Waterfall terdiri apa saja langkah-langkahnya? Tercermin di laporan itu dan mengikuti apa saja unsur-unsurnya, apa saja aktivitinya. Seperti itu. Sudah, cukup. Jadi Anda sudah tahu arti makna kenapa kita harus mempelajari RPL 1. Nah, sekarang RPL 2 belajar hukum-hukum terkait dengan
tools desainnya. Harus konsisten dan harus mengetahui. Nah, sekarang ini karena banyak hybrid seperti itu ya, kita concern di bagian multi-platform misalkan, salah satu mahasiswa yang sudah lolos skripsinya, yang dimana itu magangnya di Tamrin, dan dari sisi hasil pengujiannya saya recording, saya share ke pihak mitra seperti itu, dan pihak mitra mengapresiasi seperti itu. Dan ini dimana ketika membangun produknya pada saat dia magang itu hanya terstruktur, dan kata lain dia based on website. Nah, ketika dia masuk ke ranah skripsi, dia mengambil unsur multi platform di mana ditambahkan sedikit bagian dari fitur yang dikeluarkan dengan platformnya Android. Tapi fitur Android ini tidak too much, tidak terlalu banyak untuk dilihatkan karena cuma show saja. Cuma memperlihatkan dari monitoring saja. Kayak gitu. Yang diaksesnya yang mengaksesnya itu dalam sisi entah itu manajer ataupun yang memang kapasitasnya middle up dalam sisi strukturnya seperti itu. Jadi hasil dari operator ataupun juga substaff seperti itu yang mengentrikan performa kerjanya dalam sisi platformnya Android dalam sisi platformnya web, selanjutnya dimonitoring di Android. Nah, sekarang kan ini multi platform. Tapi yang terlalu banyak ini bagian web. Boleh ada concern ke bagian desainnya khusus yang terstruktur saja. Jadi akan menggunakan flowchart mengenai alurnya, akan menunjukkan sisi DFD, in-out aliran data, ERD dalam sisi struktur dari dia punya relasi antar tabel pada database. Jadi yang Androidnya boleh di skip karena tidak terlalu banyak fiturnya. Karena apa? Kalau seluruhnya mau didokumentasikan secara desain pada skripsi ya penuh ndak kurang nanti. Seperti itu. Ngerti maksud saya? Nah, itu salah satu contoh yang sudah dibuat oleh mahasiswa dan kita belajar boleh Anda nanti pahami saja terkait dengan yang terstruktur saja boleh. Itu dalam sisi perspektif saya boleh. Kayak gitu. Karena apa? Di Androidnya cuma view saja. Kayak gitu. Nah, dengan kata lain, ketika Anda melihat nanti tugasnya itu, Anda harus bisa membaca, memahami, mengkoreksi. Basis tetap skripsi 2 platform. Nah, boleh spesifik Anda masuk ke dalam ranah publikasi ataupun skripsi. Jadi sangat jelas itu. Jadi kalau publikasi hanya berapa lembar bacanya? Paling 2 lembar. Paling dari 6 lembar itu 2 lembar. Maksimal minimal 5 sampai dengan 6 lembar. Publikasi itu maksimal 15 lembar. Kalau ke atas itu dia bayar lagi biasanya itu. Nah, anggap saja publikasi itu sudah pernah lihat jurnal semuanya toh? Nah, jurnal itu anggap saja 8 lembar lah. Untuk terkait dengan desainnya itu 2-3 lembar. Desain. Nah, dalam sisi desain ini, ketika Anda lihat di publikasi, sometimes itu kadang kurang jelas, blur. Karena apa? Diperkecil. Nah, jangan take it. Jangan diambil. Yang jelas-jelas Anda mau ambil itu ketika memang jelas gambarnya. Jadi tidak ada lagi reasonnya. Pak, aku udah bisa. Lah, dia ngomongin yang jelas. Jadi untuk arahan pertama kali pertemuan ini sekarang, untuk mata kuliah RPL 2 itu, Anda pastikan bahwasannya itu jelas. Kalau tidak jelas, ya carilah skripsi. Atau balik lagi ke skripsi kemarin yang dipakai. Kayak gitu. Bagian mananya yang Anda review. Yang akan Anda pastikan itu akan dibaca, dipahami bahwasanya, oh ini ada koreksi. Oh ini hukumnya salah. Loh kenapa dia bagian proses pada DFD, terus masuk storage, terus tidak ada outnya. Nah ini ada masalah. Itu Anda koreksi jadikan temuan. Kayak gitu. Ataupun Anda tidak akan narasikan. Karena kebanyakan untuk bagian desain tidak terlalu banyak bagian skripsi itu akan dinarasikan. Contoh kayak gini. Bagian flowchart. Start, dimulai. Kayak gitu. Terus nanti in. Ya. Jadi saudara-saudara nanti menarasikan kalau memang itu tidak ada narasinya. Start, terus dia input. Dia memasukkan, terus dia masuk proses, dijelaskan in-nya ini apa? Karakter kah? Ataupun simbol kah? Ataupun suatu data gambar kah? Proses ini apa? Apakah masuk ke algoritmanya, metodenya?
Selanjutnya ada proses lagi mungkin. Selanjutnya dia mungkin cetak. Selanjutnya N. Nah, itu Anda narasikan. Kayak gitu. Jadi bagi skripsi-skripsi yang tidak banyak narasinya, menjelaskan poin-poin dari simbolik-simboliknya itu, Anda narasikan. 2, yang terstruktur dan objek oriented. Nah, yang terstruktur ini semuanya. Nah, kebanyakan ERD-nya itu tidak banyak mereka menyampaikan. Jadi one to many, many to one, many to many. Jadi cukup satu skripsi yang kemarin yang terstruktur, satu skripsi yang mana itu bagian objek oriented. Kalau dia misalkan, Pak ini multi platform Pak, spesifikan saja yang mana yang mau diambil. Oke, jadi untuk tugas mata kuliah RPL 2 ini, eksplorasi baca ya dan pahami dengan keilmuan di bagian skripsi bab 3. Selanjutnya review mana yang butuh koreksi, yang itu menjadikan pembuatan konten videonya. Jadi kalau misalkan skripsi yang tidak bisa dilihat dikoreksi, ya skip, cari lagi yang materinya, seperti itu. Draft dikumpulkan pertemuan ke-6, finalisasi pertemuan ke-12, jadi tidak ada lagi yang mengumpul, jadi selanjutnya kita melakukan under review seperti itu. Oke. Di mata kuliah RPL 2 lebih ditekankan terkait dengan hukum-hukum, penjelasan terkait dengan penggunaan alat desain ya, tools design seperti flowchart, ERD, DFD, ataupun bagian-bagian dari UML, dari use case, activity diagram, class diagram, sequence diagram, seperti itu. Lanjutkan.